Chelsea Football Club memulai game perdana mereka di English Premier League musim 2020-2021 dengan kemenangan telak di partai tandang mereka lawan Brighton and Hove Albion. Apakah ini sebuah hasil akhir yang perlu dibanggakan oleh para pendukung The Blues? Saya kira tidak, tapi itu kita bicara tentang hasil akhir. Karena Brighton and Hove Albion adalah klub yang survive dari degradasi musim lalu, hanya beda satu level ya dari zona degradasi. Peringkat ke-17 di klasemen akhir English Premier League musim lalu. Tapi cara Chelsea meraih kemenangan ini, itu yang saya kira perlu dibanggakan oleh para pecinta The Blues. Kenapa saya katakan begitu? Karena cara Chelsea meraih kemenangan dalam game ini adalah murni kolektivitas play dari para pemain Chelsea, mulai dari lini pertahanan, lini tengah, hingga ke lini depan. Memang Chelsea tidak tampil full team, tapi lihat saja tanpa full team juga Chelsea bisa meraih kemenangan telak dibandingkan musim lalu saat mereka bermain draw di kandang Brighton. Padahal musim lalu juga Chelsea main di kandang Brighton juga hampir dengan full kekuatan mereka. Memang Lampard sering melakukan rotasi di line up di setiap game Chelsea. Tapi jangan lupa Brighton juga mengalahkan Arsenal loh di kandang sendiri musim lalu. Ya, jangan pernah lupa itu. Itu kan salah satu permasalahan bagi Arsenal musim lalu, bahwa mereka sudah menang, ternyata bisa kalah melawan klub yang sebetulnya juga tidak bahaya ya, atau tidak membahayakan lah istilahnya, atau bukanlah tim besar. Tapi justru Arsenal bisa kalah. Artinya problem Chelsea dan Arsenal juga musim lalu adalah dari segi konsistensi. Bisa mereka menang melawan tim-tim yang tidak diunggulkan, tapi tiba-tiba mereka bisa seri atau kalah melawan tim yang tidak diunggulkan. Nah, musim ini itu yang coba mereka benahi. Oke, tadi saya sudah katakan Arsenal kalah musim lalu di kandang Brighton. Oke deh, saya bicara yang sedikit bagus lah bagi Arsenal. Arsenal juga menang loh telak di first game mereka di EPL musim ini lawan Fulham dengan skor 0-3. Oke, Fulham adalah klub promosi, tapi kita juga perlu mengapresiasi kemenangan dari Arsenal yang bisa mereka raih tanpa kemasukan gol. Tapi fokus kita bukan di Arsenal, fokus kita adalah di Chelsea. So Chelsea, saya kira meraih kemenangan ini dengan kerja keras. Bukan berarti mereka bersusah payah, bukan begitu. Tapi kerjasama antara lini ini sudah terjalin dengan baik dan rapi. Dan buktinya adalah yang mencetak gol ini kan bukan pemain yang berada di lini depan atau di sektor penyerang, tapi justru dari lini belakang, dan juga satu gol dari penalti oleh Jorginho yang kita tahu adalah pemain yang bermain dengan perannya sebagai holding midfielder. Kira-kira apa sih yang menjadi konsep permainan dari Frank Lampard di game ini? Memang tetap menyerang, tapi lebih terorganisir, more disciplined way of attacking. Jadi pada saat saya melihat Chelsea merancang sebuah serangan, tidak semua pemain mendukung serangan tersebut. Dan saya tidak yakin bahwa formasi yang diterapkan oleh Frank Lampard di game ini adalah 4-3-3, teman-teman. Ini kalau saya lihat di catatan saya, ini sepertinya formasinya lebih kepada 4-2-3-1. Kenapa saya katakan 4-2-3-1? Karena ada dua pemain yang memiliki naluri bertahan yang baik yang dimainkan di lini tengah, Jorginho dan juga Kante. Kante lebih banyak stay di tengah, Jorginho sesekali move forward untuk membantu serangan. Tapi Havertz, kemudian Loftus-Cheek, dan juga Mason Mount lebih banyak beroperasi di lini tengah. Werner yang saya melihat sendirian berada di depan untuk mencari bola, menerima umpan-umpan dari rekannya dari second line, atau juga mengalihkan perhatian dari para pemain bertahan Brighton and Hove Albion. Hasilnya Werner dilanggar, ada penalti yang dikonversikan oleh Jorginho. Oke, akhirnya Chelsea juga banyak mendapatkan tekanan dan Brighton juga sempat menyamakan kedudukan. Tapi jika teman-teman perhatikan bahwa tidak semua serangan yang dibangun oleh Brighton bisa mereka konversikan untuk menciptakan sebuah peluang. Lebih banyak mereka coba mencetak gol dari luar kotak penalti melalui long shot. Banyak juga long shot tersebut yang bisa diblok oleh para pemain Chelsea, apakah itu dari lini tengah atau juga dari lini pertahanan. Tapi akhirnya mereka bisa mencetak gol dari luar kotak penalti, menyamakan kedudukan. Apakah Kepa salah? Saya kira tidak juga. Kepa memang kurang beruntung saja dengan peluang tersebut. Tapi kita lihat secara keseluruhan juga defensive line dari Chelsea memproteksi Kepa. Cara untuk memproteksi Kepa selain juga dilakukan oleh para pemain di defensive line, juga dilakukan oleh para pemain di lini tengah.
Caranya seperti apa? Yaitu begitu banyak pemain yang turun ke lini tengah untuk menyulitkan para pemain Brighton memberikan passing-passing yang akurat. Memang secara ball possession, Brighton unggul. Tapi mereka unggul itu dari tengah ke belakang atau sebaliknya pada saat mereka mencoba untuk membangun serangan dari belakang ke tengah. Tapi pada saat ingin masuk ke defense Chelsea, saya kira mereka bersusah payah, bahkan saya tidak melihat mereka banyak mendapatkan shot on goal. Karena para pemain yang berada di tengah ini bermain begitu disiplin untuk juga membantu lini pertahanan. Dan kita lihat di sini tadi ya, ada Havertz yang saya melihat turun beberapa kali ke defensive line untuk membantu melakukan intercept, tackling, dan juga beberapa kali membangun serangan dari belakang atau juga dari tengah. Mason Mount sama juga. Cuma yang saya sedikit kecewa di sini dengan Loftus-Cheek. Pemain ini sebetulnya tidak banyak mendapatkan peluang untuk bermain bersama Chelsea musim lalu. Ya, kita tidak tahu ya mengapa Lampard memilih Loftus-Cheek, padahal ada Hudson-Odoi di bangku cadangan, ada juga Ross Barkley, dan kemudian ia melakukan pergantian di mana para pemain tersebut masuk di babak kedua, dan kemudian baru kita melihat ya bagaimana flow of the game bagi Chelsea terlihat lebih menguntungkan. Mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang, dan juga yang menarik di game ini ada 2 gol yang dicetak oleh pemain dari lini pertahanan. Apa sinyalnya? Bahwa Chelsea tidak hanya mengandalkan para pemain yang berada di lini serang hanya untuk mencetak gol. Jadi ini 2 loh perbedaannya bagi Chelsea musim ini. Yang pertama lebih disiplin, yang kedua tidak harus pemain yang di depan yang mencetak gol. Ya tentu tugas mereka atau peran mereka adalah sebagai goal getter. But mereka juga bisa melakukan hal-hal lain. Seperti tadi mengalihkan perhatian, terlibat dalam urusan membangun serangan, itu yang akan membuat Chelsea lebih berimbang dalam urusan menyerang dan juga bertahan. Seandainya konsep permainan ini diterapkan Lampard lebih sering musim lalu, saya tidak katakan Lampard tidak pernah menerapkan konsep permainan seperti ini musim lalu, tapi pernah juga. Jika itu dia lakukan musim lalu lebih sering, maka saya kira Chelsea justru bisa jadi berada dalam posisi ketiga di atas Manchester United. Tapi mereka kehilangan poin di beberapa game pada saat mereka melawan tim yang sebetulnya jauh di bawah mereka secara materi kualitas pemain. Justru mereka kalah dan juga banyak kemasukan gol karena itu dia terlalu sering menyerang tanpa juga mementingkan bagaimana untuk bisa menutup area-area di lini tengah. Karena kita tahu kelemahan Chelsea itu kan berada di sektor pertahanan. Jadi lini tengah ini juga perlu bekerja secara aktif ya, proaktif untuk membantu lini pertahanan, terutama pada saat 2 fullback ini maju untuk menyerang. Kan Chelsea juga mengandalkan serangan dari 2 fullback because they don't have a playmaker, right? Sama ini mirip lah, bukan sama tapi mirip lah seperti Liverpool. Dan James mencetak gol sebagai salah satu fullback, Zuma sebagai center back bisa mencetak gol yang indah saya kira dari tepi kotak penalti atau sedikit di luar kotak penalti. Saya tidak ingat jelasnya di mana posisi dia pada saat ia mencetak gol, tapi ia bisa mencetak gol sebagai center back. Jadi sekarang nih kita melihat bahwa Chelsea ada perubahan musim ini. Padahal kan banyak penyerang yang mereka beli. Ziyech belum bermain. Kemudian Havertz bermain oke, tapi ia tidak bermain dalam attacking mode. Saya melihat ia terlibat untuk juga dalam bermain kolektif di lini tengah. Werner memang sendirian berada di depan, tapi kita lihat pergerakannya begitu bagus dalam urusan untuk mencari ruang yang bebas, dan kemudian speed Werner ini gila loh. Ini sulit bagi para pemain untuk menahan Werner jika nanti Chelsea bermain seperti ini, yaitu membangun serangan dari tengah hanya mengandalkan satu striker di depan. Beda jika 4-3-3. Jika 4-3-3 mungkin Havertz dan juga Mount lebih dalam attacking mode, tapi mereka bermain sedikit dari belakang. Dan Hudson-Odoi juga saya kira adalah salah satu pemain yang bisa diandalkan oleh Frank Lampard dalam game-game selanjutnya. So what does this victory means? Kemenangan ini untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain Chelsea yang mengalami perubahan yang signifikan. Dan catat, Chelsea belum full team. Thiago Silva belum bermain, Chilwell belum bermain, Ziyech belum bermain, dan siapa? Pulisic juga tidak bermain. Kita tunggu apakah dengan pemain-pemain inti tersebut nantinya Chelsea bisa lebih galak lagi dalam urusan untuk bertahan, membangun serangan, dan juga mencetak gol. Ya, kita tunggu juga game besar Chelsea. Kalau tidak salah next week ya, lawan Liverpool. Silakan teman-teman juga memberikan komennya benar atau tidak saya. Nah, di sana nanti kita lihat bagaimana defense Chelsea bisa menahan trio Firmansyah dari Liverpool.
Oke, paling tidak sudah ada start yang ideal bagi Chelsea dan kita tunggu bagaimana sepak terjang The Blues dengan pemain-pemain barunya karena memang Chelsea yang banyak belanja pemain-pemain baru. No hate, only football, salam sepak bola.